Ya, tingginya harga minyak dunia ini memang mengerek harga bahan bakar minyak atau BBM di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dan kebetulan sekarang memang ada yang lagi viral nih gitu kan. Mungkin pemirsa juga udah pada tahu dong ya. Ya beberapa waktu lalu gitu penyanyi cantik asal Indonesia Raisa di media sosialnya ini mengunggah foto saat melakukan pengisian BBM. Dan di situ terlihat jelas gitu ya harga BBM yang harus ia bayar dan dilengkapi juga dengan tulisan astagfirullah gitu. Ini mungkin bisa diartikan Raisa kaget nggak sih? Atau ya sebenarnya sih kaget ya, saya juga kaget gitu. Kayaknya kok mahal banget ya. Isi BBM 56 liter sekian gitu dan harga yang harus dibayarkan adalah 1,2 jutaan. Ini sebenarnya kenapa sih BBM sekarang kok harganya makin melejit ya? Tapi bukan cuma BBM aja yang harganya mahal, harga minyak goreng lalu juga harga komoditas pangan juga harganya makin deh gitu ya. Jadi sekarang kita bahas aja detailnya ini persoalan BBM ini dalam harga BBM melejit konsumen menjerit. Nah ini ya sekarang kita akan sama-sama lihat dulu ya apa aja sih sebenarnya yang mahal gitu. Jadi kalau harga terbaru Juli gitu di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Shell gitu. Sekarang ini tembus di harga Rp21.870 per liter. Jadi angka tersebut bisa jadi merupakan yang tertinggi nih kalau sepanjang sejarah penjualan bensin di Indonesia ya. Bayangin loh 1 liter gitu ya harganya Rp21.870 gitu. Itu untuk produk Shell V-Power yang diesel. Nah ini adalah salah satu produk kelas atas dengan standar Euro 5. Sementara Shell juga menjual Shell V-Power Nitro Plus seharga Rp21.280 per liter. Nah variasi bensin ini juga merupakan jenis tertinggi yaitu RON 98. Jadi keduanya ini merupakan produk Shell keluaran terbaru dan Shell V-Power Diesel dirilis Januari 2022 sementara V-Power Nitro yang Plus gitu pada April 2021. Ini kualitasnya memang tinggi begitu ya ditambah lagi dengan harga minyak mentah Indonesia yang melambung. Jadi wajar kalau keduanya menjadi produk bensin dengan harga jual termahal sepanjang sejarah di Indonesia. Wajar nggak sih? Oke, harganya pun memang sebetulnya jauh lebih tinggi ya kalau dari harga jual bensin saat harga minyak mentah Indonesia berada di puncak yaitu pada tahun 2012, 2008 dan juga 2000. Jadi sebagai catatan ICP per Juni sebesar 111,54 per barel US dollar gitu ya. Ini tertinggi sejak 10 tahun yang lalu. Bahkan pada April 2012 saat ICP mencapai 124,63 US dollar per barel gitu ya. Harga jual tertingginya ini adalah Rp9.800 per barel. Bahkan saat ICP mencapai 134,6 per barel pada 2008 yang merupakan tertinggi juga sepanjang sejarah, harga bensin yang dijual berada di kisaran Rp8.900 per liter. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan Pertamina, ini harga bensin Shell RON 98 ini masih jauh lebih tinggi. Kalau Pertamina menjual RON 98 atau Pertamax Turbo seharga Rp14.500 per liter. Ini kita bisa lihat ya di sini gitu. Kalau RON 92-nya Pertamina aja ini dijualnya di Rp12.500 gitu. Sementara kalau di Shell harganya Rp18.500. Sementara untuk yang RON 98 bisa kita lihat sendiri ya, ini harganya jauh banget gitu dari 14.500 untuk yang Pertamina sementara Shell menjual 21.280. Wow. Nah ini kalau ngomong-ngomong soal BBM ini kan memang dunia sedang dihantam tingginya harga minyak mentah dunia yang sampai pada saat ini masih nyaman gitu ya di atas level 100 US dollar per barel. Tapi hal itu tentunya turut memicu lonjakan harga bahan bakar minyak BBM di seluruh negara. Jadi nggak terkecuali di Amerika Serikat aja ya, Eropa dan juga Asia. Dan kalau ngomongin harga BBM kita seperti tadi ya kita udah dibahas gitu ya bahwa harga BBM milik Pertamina sebenarnya memang masih jauh lebih rendah gitu kalau misalnya dibandingkan dengan kompetitor yang ada di Indonesia juga seperti Shell gitu. Tapi kalau kita ngebahas soal kenapa sih ini harga BBM sebetulnya bisa naik, ada banyak faktor. Sekarang kita bahas ya. Ini faktor yang pertama begitu. Kita lihat ini dari OPEC dulu. Nah, jadi Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC gitu ya memegang posisi penting sebagai kartel yang berperan mempengaruhi sisi suplai dalam perdagangan minyak dunia. Jadi perubahan kapasitas produksi setiap negara ini berikut konflik geopolitik yang kadang-kadang menerpa gitu menjadi faktor-faktor yang bermain dalam pembentukan tren harga minyak dunia. Nah selanjutnya kita lihat juga nih, jadi ada situasi negara produsen minyak.
gitu kan. Jadi persediaan minyak dunia ada di Timur Tengah dan juga berpusat di 5 negara ya. Jadi ada Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Irak dan juga Kuwait. Nah, perbaikan kondisi politik dan juga keamanan di Timur Tengah ini memiliki kemampuan yang besar gitu kan untuk meningkatkan suplai minyak dan mendorong harga minyak turun. Sedangkan meningkatnya ketegangan ini bisa membuat pasar nih khawatir suplai berkurang sehingga mendorong harga minyak menjadi naik gitu. Sekarang kita lihat selanjutnya, ini ada perusahaan minyak. Nah, dalam perdagangan yang sudah terglobalisasi ini, maka perdagangan suatu komoditas ini tidak hanya bergantung pada komoditas itu, melainkan juga perusahaan yang berperan dalam produksi dan distribusinya. Salah satunya adalah langkah perusahaan minyak yang jelas berpengaruh pada harga minyak dunia gitu ya, yang terkait dengan proses penyimpanan gitu dan juga proses drilling atau pemboran. Selanjutnya, ada permintaan secara global. Ini penting nih. Jadi sebagai salah satu jenis komoditas yang diperdagangkan di tingkat internasional, harga minyak dunia juga dipengaruhi oleh kuat lemahnya permintaan atau bahasanya tuh demand gitu ya. Jadi misalnya dalam penjualan kendaraan bermotor gitu, setelah industrialisasi terjadi dan ketika pertumbuhan ekonomi baik gitu ya atau bagus, penjualan kendaraan bermotor kan tentunya akan terus meningkat nih. Padahal penggunaan kendaraan bermotor saat ini kan sebagian besar masih membutuhkan bahan bakar minyak. Nah, jika hal ini terjadi, maka tentunya harga minyak dunia ini akan naik bersama dengan peningkatan permintaan. Oke, sekarang kita lihat slide selanjutnya ya. Nah, ini dia kontribusi sektor transportasi terhadap inflasi. Jadi harga BBM naik, inflasi transportasi capai 5,45% secara year on year pada Juni 2022. Jadi harga BBM yang naik mengikuti harga minyak dunia telah memicu inflasi kelompok transportasi. Ya jelas aja ya gitu kan. Harga BBM ini yang non subsidi di SPBU mengalami kenaikan mengikuti harga keekonomian. Sehingga mendorong kenaikan harga jasa sektor transportasi. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan indeks harga konsumen IHK kelompok transportasi terjadi inflasi sebesar 0,3%. Nah ini naik gitu ya ke level 108,74 pada Juni 2022 jika dibandingkan bulan sebelumnya. Jadi IHK kelompok transportasi ini merupakan yang tertinggi sejak Januari 2020 seperti kita tahu begitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan posisi Juni 2021, kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 5,45% dan dibandingkan dengan posisi Desember 2021, kelompok transportasi juga mengalami inflasi sebesar 3,92% secara year to date. Jadi sebagai informasi, inflasi tahunan transportasi tersebut lebih besar dari inflasi umum yang sebesar 4,35% secara year on year. Nah, inflasi tahunan sektor transportasi tersebut juga merupakan terbesar kedua setelah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mencapai 8,26% secara year on year. Nah, kita lihat nih kalau inflasinya yang tertinggi gitu ya, ini terdapat pada jasa angkutan penumpang sebesar 0,98%. Untuk yang terendah ini terdapat pada pengoperasian peralatan transportasi pribadi sebesar 0,06% dan komoditas yang dominan gitu menyumbang inflasi ini terhadap pada tarif angkutan udara sebesar 0,03%. Nah pemirsa, jadi kenaikan harga BBM ini memang cukup bikin pusing gitu ya, ruwet dan juga membuat masyarakat ingin menjerit gitu kan. Cuma ya mau nggak mau kita harus terima nih, bahkan kalau sekelas Raisa aja sampai bikin status di medsos soal harga BBM, ya artinya semua orang ya pusing juga gitu ya. Cuma semoga aja gitu tidak ada lagi kenaikan harga BBM yang lebih jauh ya. Berat banget soalnya kalau sampai naik lagi. Bisa-bisa kantong kita buat anggaran transportasi makin jebol.